Selanjutnya Agus Wiyatno memerintahkan Wisnu Wicaksono untuk menahan dan mengamankan komando yang berasal dari penjara tahap 1 dengan helikopter AW Nusantara Tutup. Setelah itu atas perintah Wisnu Wicaksono, setempat di TNI kantor cabang membantu Mabes TNI AU Cilangkap Jakarta Timur, Sigit Swastika menarik dan mengambil dana komando secara cash atau tunai sebesar 17.733.600.000 rupiah. Setelah itu pertemuan di gedung B3 lantai 2 di Mabes TNI AU, Sigit Swastika menyerahkan dana yang berasal dari pencairan tanah tahap 1 pengadaan helikopter AW pada Wisnu Wicaksono. Setelah itu Wisnu Wicaksono melaporkan kepada Agus Wiyatno bahwa telah dilakukan penataran kontrak pengadaan helikopter AW antara TNI AU dengan PT Tirta Mandiri. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia melawan menekan. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Pidana korupsi atas nama terdakwa John Irfan Kadri alias Irfan Kurnia Saleh alias Irfan Kurnia dibuka, dinyatakan terbuka umum. Sekarang terdakwa sekarang saya dari Alhamdulillah sehat ya. ya. Jadi sebagaimana agenda sidang hari ini kita mendengar pembacaan rekusitor penuntut umum atau tuntutan pidana ya. Namun sebelumnya kalau disepakati ya baik penuntut umum terdakwa maupun hukum, hari ini kita masih ada agenda sidang keterangan saksi Pak, dengan banyak keterangan saksinya. Untuk pembacaan tuntutan itu kan nggak mungkin berubah lagi kan? Nah, tidak akan berubah lagi nanti setelah dibacakan atau diserahkan juga biar segera juga nanti bikin tuntutan apa pledoi. Jadi dibacakan langsung ke pendahuluannya singkat saja, kemudian langsung ke masukkan analisa yuridis ya. Keberatan tidak? Tidak Ya, itu ya. Silakan. Terima kasih yang mulia. Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Keadilan Surat Tuntutan nomor 9 itu T/24/24/01/2023 penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa nama lengkap dari Irfan Kurnia alias Irfan Kurnia Saleh alias Irfan Kurnia, identitas sebagaimana dalam dakwaan diterangkan oleh terdakwa ditahan di rumah tahanan negara kelas 1 Jakarta Timur, cabang KPK di Jalan Kuningan, Persada Kaki 4, Jakarta Selatan dalam rentang waktu sebagai berikut. Pendahuluan Majelis Hakim yang mulia, saudara terdakwa, tim penasihat hukum, pengunjung sidang yang kami hormati. Pertama-tama kita marilah panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga proses pemeriksaan perkara ini dapat berjalan dengan mestinya, serta pada saat ini telah sampai pada tahap pembacaan tuntutan pidana. Dalam kesempatan ini, izinkan kami pula penuntut umum mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim karena telah memimpin dalam persidangan pada bijaksana. Dalam memimpin persidangan, Ketua Majelis juga telah memberikan kesempatan yang diberikan kepada penuntut umum maupun kepada terdakwa melalui penasihat hukumnya menampilkan serta menguji alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tim penasihat hukum terdakwa yang ikut berperan serta dalam upaya mendapatkan suatu kebenaran dan keadilan dalam proses law. Prestasi yang tinggi kami sampaikan kepada insan pers baik media cetak maupun elektronik serta pengunjung sidang telah bersama-sama turut menciptakan kondisi yang mendukung jalannya proses persidangan sehingga dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki letak geografis di antara dua benua dan dua samudra, memiliki keuntungan dalam mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara di kancah internasional. Dalam sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat besar serta luas wilayah terdiri dari 17.000 pulau, Indonesia membutuhkan alat utama sistem persenjataan yang mendukung kinerja Tentara Nasional Indonesia dalam menjaga keamanan,
dan kedaulatan negara dari ancaman maupun serangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Tujuan mulia untuk mempertahankan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia ini, maka pemerintah mengalokasikan belanja negara untuk pemenuhan kebutuhan alutsista sebagai bagian dari program Minimum Essential Force dengan mendatangkan alutsista berkelas dunia, salah satunya pengadaan peralatan dan mesin berupa helikopter untuk TNI AU. Tidak hanya untuk menjaga wilayah Indonesia, tapi juga menghadirkan efek getar kepada Indonesia. Helikopter AW101 merupakan salah satu helikopter canggih di dunia, serta produsen alutsista Islam merupakan pabrik yang sudah dikenal di kalangan militer. Namun niat baik pemerintah untuk mendukung kinerja TNI tidak berbanding lurus dengan pelaksanaan di lapangannya. Rencana strategis Denstra yang sudah disusun sedemikian bagusnya untuk menghasilkan produk pengadaan yang bagus pula. Sang swabwana paksa sebagai sayap tanah air bertugas melindungi seluruh wilayah udara dan tumpah darah Indonesia yang seharusnya akan mendapatkan alutsista berkelas dunia terpaksa harus dipinjani karena mendapatkan alutsista yang diterima apa adanya alias SIS. TNI AU patut kecewa terhadap helikopter AW101-646 nomor seri produksi MSR 50248 yang ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak pengadaan. Ditambah lagi dalam persidangan berupa fakta dari pembelian dana komando sebagai konsekuensi atas keterlibatan perusahaan terdakwa sebagai penyedia helikopter tersebut. Cita-cita tinggi bangsa Indonesia dan TNI AU untuk memiliki helikopter canggih harus dinodai oleh niat jahat dan persekongkolan sejenis oknum yang menginginkan kepuasan atas keagamaan materi duniawi. Bahkan salah satu saksi di Al-Qasas yang dihadirkan terdapat mengatakan malah TNI telah dirusak oleh persidangan. Kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang dangkal. Padahal dari persidangan ini terungkap fakta-fakta mengejutkan baik terkait adanya perbuatan jahat, baik sejak proses pengadaan hingga tibanya helikopter yang tidak pernah diketahui saksi tersebut. Saksi yang tidak bertanggung jawab telah mencederai sumpah prajurit dan Sabta Marga TNI. Persidangan ini digelar justru untuk melindungi TNI AU yang kita cintai agar selalu mendapatkan alutsista terbaik untuk menjaga langit Indonesia dari segala gangguan yang membahayakan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami semua mencintai TNI AU yang telah segenap jiwa dan raga mendedikasikan hidup dan profesinya untuk menjaga negara hingga Indonesia selalu aman dan tentram. Dalam persidangan yang mulia ini, penuntut umum ingin menunjukkan siapa-siapa saja yang terlibat dan harus bertanggung jawab atas pengadaan helikopter AW101 tersebut, bukan malah menuduh ataupun menyebutkan instansi tertentu. Namun dalam persidangan ini pula kita mengetahui adanya upaya menghambat jalannya persidangan. Saksi-saksi yang diharapkan bisa membantu mengungkapkan kebenaran selengkap tidak hadir di persidangan dengan berbagai alasan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Adil, telah berfirman dalam sebagaimana surat Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Semoga kasus ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Semoga kasus ini menjadi kasus yang pertama dan terakhir dari model praktek fraud dalam pengadaan alutsista TNI, sehingga TNI akan selalu memperoleh alutsista terbaik untuk prajurit terbaik bangsa guna melindungi negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. TNI Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, TNI AU, sang swabwana paksa. Proses pembuktian perkara tidak lepas dari dukungan alat bukti yang dalam persidangan, maka semua fakta dan keadaan dalam persidangan akan kami pertimbangkan secara komprehensif pada bagian berikutnya dalam surat tuntutan ini. Dengan demikian surat tuntutan ini disampaikan sebagai pembuka merupakan satu kesatuan dalam surat tuntutan ini. Selanjutnya sesuai dengan pasal 182 ayat 1 huruf Al-Quhab. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Kini tiba saatnya kami penuntut umum menyampaikan tuntutan pidana atas diri terdakwa. Surat dakwaan kami akan dibacakan yang mulia. Fakta persidangan. Di persidangan dihadirkan 21 saksi. Saksi nomor 1 Asdaq Muhammad sampai dengan saksi nomor 21 saksi Franciscus Teguh Santoso, satu saksi Adecas atas nama Sujatiko,
keterangan saksi termuat lengkap dalam surat tuntutan dan dianggap dibacakan. Keterangan ahli, terdapat 4 orang ahli dari penuntut umum dan 3 ahli pembicara dari terdakwa dan penasihat hukumnya sebagai berikut. Ahli penuntut umum yaitu Insinyur Besar Amrongan Pasaribu MSc PhD, 2 Sutiaputi Alisanda SHKN, 3 Kiki Fauzia Bidari SP MCom, 4 DNS Siswa Sujanto DEA. Ahli dari penasihat hukum Dr. Musakir Sudirman, Dr. Dian Puji N. Simatupang. Keterangan ahli termuat lengkap dalam surat tuntutan dan dianggap dibacakan. C. Surat. Dalam persidangan telah ditunjukkan alat bukti berupa surat nomor 1 sampai dengan 196 dokumen nota debit bank 0496548213 tanggal 22 Agustus tahun 2022 tentang pemindahan dana dari rekening di Bank BNI atas nama PT Diratama Jaya Mandiri dengan nomor rekening 496548213 ke rekening penampungan KPK perkara PPK helikopter AW101 di Bank BNI dengan nomor rekening virtual account 88822021555087 dengan nilai uang sebesar 153.705.705.373 rupiah. Seluruh surat termuat lengkap dalam surat tuntutan dan dianggap dibacakan. Petunjuk, alat bukti petunjuk dalam perkara ini berupa 1. Voice transkrip telepon antara nomor 0811112971 Dan itu dilihat ya coba. Ya nggak apa-apa ya. tentang terdakwa yang dibacakan yang mulia barang bukti analisa fakta terdapat analisa fakta termuat lengkap dan surat tuntutan analisa yuridis. Majelis hakim yang kami muliakan, terdakwa dan penasihat hukum yang kami hormati, selanjutnya kami akan menyampaikan analisa yuridis, yaitu menilai fakta-fakta perbuatan atau kejadian telah kami uraikan dalam analisa fakta untuk kemudian menerapkannya dalam unsur-unsur pasal dan tindak pidana dakwakan kepada terdakwa disusun dalam surat dakwaan berbentuk alternatif ke 1, pasal 2 atau pasal 3. Pasal yang dibacakan bahwa perbedaan yang paling prinsip adalah pasal 2 ayat 1 dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah dicantumkannya salah satu unsur memiliki kebedaan, namun sebenarnya memiliki perbedaan yang sangat mendasar, yaitu unsur secara melawan hukum dalam pasal 2 ayat 1 dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dalam pasal 3. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi diartikan baik secara formal maupun material sehingga perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan yang tercela dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Dari dianggap dibacakan yang mulia bahwa karena surat dakwaan disusun alternatif sesuai dengan doktrin hukum maupun praktik peradilan di Indonesia, maka kami akan memilih salah satu dakwaan yang menurut kami paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan akan dirumuskan dalam fakta hukum. Menurut fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, setelah dihubungkan dengan penjelasan tersebut, di atas kami berpendapat bahwa dakwaan paling tepat untuk dibuktikan sesuai dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif ke-1, yaitu melanggar pasal 2 ayat 1 judul pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi judul pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan rumusan sebagai berikut: setiap orang yang melakukan atau terus serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang unsur-unsurnya sebagai berikut: setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. 4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 5. Pasal 55 ayat 1 ke 1 tentang penyiasatan atau reuni. Untuk membuktikan tindak pidana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1, maka kami akan menganalisa fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dinilai terbukti dan memenuhi
Ke dalam unsur pasal tersebut secara lengkap diuraikan sebagai berikut. Setiap orang teori yang akan dibacakan bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti dimulai fakta hukum sebagai berikut. Satu, terdakwa berdasarkan akta perseroan nomor 07 tanggal 09 April 2015 bernama Irfan Kurnia Saleh sebagai Direktur PT Wirata Jaya Mandiri. Terdakwa berdasarkan kontrak jual beli nomor KBJ /300/DA/RM/2016/AU tertanggal 29 Juli 2016 untuk pengadaan helikopter angkut AW101 senilai 738.900.000 rupiah. Bernama Irfan Kurnia Saleh bersama dengan Fakih Adami telah menandai kontrak tersebut. 3. Terdakwa berdasarkan KTP Jakarta Selatan nomor NIK 3174040209710010 tertanggal 28 Juni 2018 bernama Irfan Kurnia. 4. Terdakwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 813/PDD/2019/PN Jakarta JKT Sel tertanggal 17 September 2019 dari semula bernama Irfan Kurnia menjadi John Irfan Kembang. 5. Terdakwa berdasarkan KTP Jakarta Selatan NIK 3174 040209710010 tertanggal 18 Januari 2020 bernama John Irfan Kembang. 6. Terdakwa John Irfan Kembang alias Irfan Kurnia Saleh alias Irfan Kurnia sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan. Dengan demikian, terdakwa John Irfan Kembang alias Irfan Kurnia Saleh alias Irfan Kurnia yang diajukan dalam persidangan ini adalah orang perseorangan dengan segala identitas dan jabatan serta pendudukannya sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum sehingga termasuk dalam pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud dalam unsur ini. Oleh karena itu, unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Unsur melawan hukum dari kami akan dibacakan yang mulia, hanya langsung ke fakta persidangan. Berdasarkan pengertian melawan hukum di atas dihubungkan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan, yaitu keterangan saksi Azhar Muhammad, saksi Fakih Adami, saksi Wisnu Wicaksono, Narto Laksono, Ratna Komala Dewi, Bayu Nur Pratama, Sigit Suwastono, Joko Sustianto, Vicky Juliaris, Desi Matupang, Muhammad Hadi Rahman, Andi Baladir, Mas Putra, Ismail Manan, Muhammad Arif Tanjung, Taufik Nurdin, Beniantos, Sutiaji, Ignatius Triandono, Gilbertus Henry Haryono, Franciscus Teguh Santoso, Angga Munggara, keterangan ahli Kiki Fauzia Bidari, Setia Budi Adi Chandra, Siswo Suryanto, Insinyur Kisar Hamalan Pasar Ibu, surat laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas pengadaan helikopter angkut AW101 di lingkungan TNI AU tahun 2016 yang dilakukan oleh unit Forensik Akuntansi Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi nomor LHA AF 05/DNA/08/2002 tanggal 1 Agustus 2002 sampai dengan surat nomor Spring 145/2 Romawi -2017 dan disposisi P/Data 7 mengenai laporan hasil investigasi pengadaan helikopter Agusta Westland AW101 tanggal 24 Februari 2017. Petunjuk berupa 1 buah BVN yang dibacakan karena terdakwa barang bukti yang dibacakan. Berdasarkan alat bukti dan barang bukti di atas dapat disebutkan fakta hukum sebagai berikut. Berdasarkan surat Kementerian Pertahanan RI nomor L/291/7 Romawi 2015 tanggal 8 Juli 2015 perihal baku anggaran Kemhan dan TNI tahun anggaran 2016 yang didasarkan pada surat bersama Menteri Keuangan RI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan nomor S288-02-MPT-2015 dan nomor 0082-MPT-DPR-04-2015 tanggal 14 April 2015 tentang pagi indikatif dan rancangan awal rencana kerja pemerintah RKP tahun 2016 diketahui jika ada penyesuaian anggaran TNI AU tahun 2016
dari semula anggaran sebesar 12.610.618.240.000 rupiah turun menjadi 11.755.823.740.000 rupiah. Dikarenakan adanya pengurangan sebesar 754.794.498.000 rupiah. Bahwa berdasarkan surat Kementerian Pertahanan RI nomor B-1/2-1/005/5/DJREN tanggal 28 Juli 2015 perihal pemutahiran pagu anggaran Kemenhan dan TNI tahun anggaran 2016. TNI mendapatkan tambahan anggaran sebesar 1.580.840.840.000 rupiah, yang salah satunya adalah pengadaan helikopter VVIP Presiden sebesar 742.500.000 rupiah. Bahwa sebelum dilakukannya pengadaan, terdakwa pernah berapa kali memamerkan produk Agusta Westland atau AW di depan pejabat TNI AU. Kemudian sekitar bulan Mei 2015 bertempat di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Mabes TNI AU Cilangkap, Jakarta. Terdakwa dipanggil oleh Muhammad Syafi'i almarhum selaku Asisten Perencanaan dan Anggaran Kasau TNI AU untuk memberikan proposal harga dari helikopter angkut AW101. Selanjutnya terdakwa menyarankan agar pihak TNI AU mendapatkan membuat surat ke perusahaan Agusta Westland. Atas permintaan pihak TNI AU tersebut, perusahaan Agusta Westland melalui Lorenzo Pariani dan terdakwa memberikan proposal helikopter angkut AW101 tersebut kepada Muhammad Syafi'i. Bahwa sebelum adanya persetujuan APBD tahun 2016 dan proses pengadaan helikopter VVIP AW101 pada bulan Juli 2015, terdakwa bertemu dengan Muhammad Syafi'i membicarakan terkait bisa tidaknya perusahaan Agusta Westland mengirim helikopter VVIP AW101 untuk diterbangkan pada tanggal 9 April 2016 saat acara TNI AU. Atas permintaan tersebut, kemudian terdakwa menghubungi Lorenzo Pariani menanyakan kemampuan dari perusahaan Agusta Westland untuk mengirimkan helikopter VVIP AW101 sesuai dengan permintaan Muhammad Syafi'i. Atas hal tersebut, kemudian Lorenzo Pariani menyatakan akan mengusahakan karena sebenarnya telah tersedia helikopter AW101 nomor seri produksi atau MSN 50248 yang selesai diproduksi tahun 2012 dengan konfigurasi VVIP yang merupakan pesanan Angkatan Udara India. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 September 2015, TNI AU mengirimkan surat kepada Menteri Pertahanan RI nomor B/1606/9/2015 yang ditandangani oleh Muhammad Syafi'i, yang isinya menyatakan bahwa pada tanggal 2016 akan direncanakan pengadaan helikopter VVIP sebanyak 4 unit, terdiri dari 3 unit pendanaannya menggunakan PHLN Renstra 2015 sampai dengan 2019 dan 1 unit menggunakan APBN murni tahun 2019. Dalam surat tersebut, TNI berharap bahwa helikopter VVIP tersebut dapat ditampilkan pada saat peringatan TNI AU ke-70 pada tanggal 9 April 2016 dan pengadaannya dilakukan oleh TNI AU sendiri. Bahwa karena terdakwa telah mengetahui TNI AU membutuhkan helikopter VVIP produksi Agusta Westland untuk dapat ditampilkan pada saat peringatan HUT TNI AU ke-70 pada tanggal 9 April 2016, serta telah tersedianya helikopter AW101 MSN 50248 yang selesai diproduksi pada tahun 2012 dengan konfigurasi VVIP pesanan Angkatan Udara India. Selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2015, terdakwa langsung memesan 1 unit helikopter VVIP AW101 kepada Agusta Westland, dan pada tanggal 15 Oktober 2015 terdakwa membayar uang tanda jadi atau booking fee tersebut sebesar 13.518.535.000 rupiah atau senilai $1 juta dari rekening bank BRI nomor 0390
01000257 atas nama PT Diratama Jaya Mandiri kepada Agusta Wislan. Padahal saat itu belum ada pengadaan helikopter VVIP di lingkungan daerah tersebut. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2015 bertemu di kantor Presiden Jakarta dilakukan rapat terbatas tentang alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia yang dituangkan dalam risalah terbatas nomor R269-SK-DKK-2012-2015 tanggal 4 Desember 2015. Presiden memberikan beberapa arahan, diantaranya dikalkulasi dan dihitung dengan benar sekali kelayakan TNI membeli helikopter Agusta Wislan. 2. Kondisi ekonomi yang tidak normal saat ini, maka pembelian helikopter Agusta Wislan jangan dibeli dahulu, dan pembelian Agusta Wislan agar dilakukan dalam kerangka kerjasama government to government atau G2G. Dilanjutkan yang mulia. Pengadaan helikopter angkut melalui surat perintah nomor //241/UP/5 Romawi /2016. Padahal saat itu kaku anggaran pengadaan helikopter tersebut masih diblokir atau tanda bintang. Bahwa dalam rangka melanjutkan pengadaan helikopter angkut AU 1, selanjutnya tanggal 13 Mei 2016 Agus Melalui Asrian Basuki mengirimkan surat kepada Menteri Pertahanan nomor B/6-03-0103-05-13-13 tentang permohonan penghapusan tanda bintang APBN TNI AU tahun 2012. Oleh karena syarat sedang pertama tersebut belum ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan, selanjutnya tanggal 30 Mei 2012 Agus Melalui Asrian Basuki kembali mengirimkan surat kepada Menteri Pertahanan nomor R/15-13 perihal permohonan penghapusan tanda bintang APBN TNI AU TA 2016. Bahwa setelah dibentuknya panitia pengadaan helikopter angkut, terdakwa berkomunikasi dengan Fransiskus Teguh Santosa selaku Sekretaris Dinas Pengadaan Angkatan Udara Sedisada AU TNI AU yang bekerja sebagai Kepala Unit Pelayanan Pengadaan atau ULP dan Ketua Panitia Pengadaan Helikopter Angkut. Saat itu terdakwa diminta untuk menanyakan harga helikopter AU satu kepada pihak Agusta Wislan guna menghitung harga perkiraan sendiri atau HPS. Kemudian terdakwa menyampaikan jawaban dari pihak Agusta Wislan dalam surat nomor LHD-LP-2A-2016 tertanggal 30 Mei 2012 dengan subjek proposal nomor 15040P 15040-8C Indonesian Air Force 2 AW11 Grup Transport yang didatangkan oleh Lorenzo Pariani selaku Head of Logistics Accelerator Helicopter Division. Diketahui bahwa harga helikopter AU 1 yang pernah disampaikan pada bulan Mei 2012 masih berlaku, yaitu senilai $56.400.000 per unit. Harga tersebut belum termasuk biaya training dan customer support dengan nilai sekitar 12% hingga 13% dari harga basic helikopter. Bahwa selanjutnya agar TNI AU tetap membeli helikopter AU 1 yang telah dibayar kuota terjadi oleh terdakwa tanggal 8 Juni 2016 bertempat di markas besar TNI AU Cilacap, Jakarta Timur, Hedi Bertus, Hendi Haryopo selaku Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara Kadisado TNI AU sekaligus sebagai PPK membuat HPS atau owner's estimate yang sudah langsung menyebut helikopter merek AU 1 sebagaimana arahan dengan estimasi harga total Rp736.746.815,30 sesuai dengan surat nomor OE/418/6 Romawi /2012 di Sadau. Bahwa selanjutnya panitia pengadaan atau ULP TNI AU mengadakan lelang helikopter angkut AU 1 dengan mengganti komponen khusus, yaitu untuk pembelian penyedia alutsista TNI yang dilakukan dengan membandingkan penawaran dari penyedia barang yang diundang dan dilakukan evaluasi kualifikasi agar pengadaan helikopter angkut AU 1 tetap dimenangkan oleh perusahaan yang terdakwa. Kemudian terdakwa menyiapkan 2 perusahaan untuk sertifikat peserta lelang, yaitu PT Diratama Jaya Mandiri yang disiapkan sebagai perusahaan pemenang dan PT Karsa Cipta Gemilang yang disiapkan sebagai perusahaan pendamping. Bahwa selain menyiapkan 2 perusahaan sebagai pemenang dan pendamping dalam lelang pengadaan helikopter angkut AU tersebut, terdakwa menyiapkan perusahaan dengan nama Lejarto PT Ltd yang didirikan di Singapura yang berfungsi seolah-olah mempunyai kontrak dengan pihak Leonardo atau Agusta Wislan untuk pengadaan helikopter AW 101. Padahal Lejarto PT Ltd tidak mempunyai pengalaman pekerjaan terkait pengadaan helikopter dan Lejarto PT Ltd
bukti sebenarnya adalah urusan yang terafiliasi dengan terdakwa, di mana terdakwa menempatkan Beniator Sutiaji sebagai direktur Rejardo, yang mana Beniator Sutiaji adalah suami dari Raya Abid Neko yang merupakan staf administrasi pada PT Tirta Mandiri Mandiri berdasarkan pengangkatan nomor 10 SPKT Data DCM garis miring HSD garis miring 7 Romawi garis miring 2016 tanggal 1 Juli 2016 bahwa selanjutnya tanggal 13 Juni 2016 terdakwa selaku direktur PT Tirta Mandiri dan pengendali PT Karsa Cipta Gemilang menerima surat nomor B garis miring 1064 garis 09 garis miring 21 garis miring 1992 garis miring bisa jauh perihal undangan prakualifikasi dari panitia pengadaan untuk bukti pemilihan khusus prakualifikasi pengadaan helikopter AW 1 di TNI AU TA 2016 bahwa sebagai tindak undangan prakualifikasi tersebut kemudian bertempat di kantor PT DCM di gedung Menara Bidakara 1 lantai 1 unit 10 Jalan Jenderal Rusdo ke Kapus 173 Jakarta Selatan terdakwa menyatakan dokumen dan surat pernyataan mengikuti pengadaan helikopter angkut AW 1 baik dari PT DCM maupun PT Karsa Cipta Gemilang. Kemudian tanggal 16 Juni 2016 terdakwa mengirimkan surat pernyataan minat mengikuti pengadaan helikopter angkut dari PT DCM. Setelah itu tanggal 17 Juni 2016 terdakwa meminta Azra Muhammad selaku direktur PT Karsa Cipta Gemilang yang mengirimkan surat pernyataan minat mengikuti pengadaan helikopter 1 dan dari PT Karsa Cipta Gemilang, padahal PT Karsa Cipta Gemilang belum pernah mempunyai pengalaman dalam hal pengadaan helikopter maupun spare part helikopter. Bahwa untuk melancarkan rencana terdakwa memenangkan PT DCM karena telah memesan dan membayar uang anda jadi atau booking fee helikopter AW 1 VVIP, terdakwa juga mengatur harga penawar dari PT Karsa Cipta Gemilang lebih tinggi dari harga penawar yang diajukan oleh PT Tirta Mandiri agar panitia pengadaan memilih PT Tirta Mandiri sebagai pemenang. Selanjutnya untuk memenuhi spesifikasi teknis sebagai helikopter angkut helikopter AW 1 VVIP dan telah ditentukan terdakwa tersebut akan diubah interiornya seolah-olah menjadi helikopter angkut. Bahwa setelah terdakwa memasukkan surat pernyataan minat mengikuti pengadaan helikopter angkut AW 1 baik dari PT Tirta Mandiri maupun dari PT Karsa Cipta Gemilang pada tanggal 24 Juni 2016 diadakan rapat di ruang rapat Asrena Kasau maksud TNI AU yang mana dalam tersebut hadir juga Fakri Adami selaku Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Udara atau bisa jauh TNI AU sekaligus sebagai pejabat nomor komitmen PPK yang baru menggantikan Heri Susen Haryoko membahas terkait pengadaan helikopter angkut AW 1 dan rapat tersebut Supriyanto Basuki memberikan arahan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut. Proses kontrak pesawat AW 1 angkut sudah cukup terlambat. Diminta agar dicarikan solusi terhadap segala hambatan kesulitan yang timbul terkait proses pengadaan ini sampai dengan kontrak selesai. Proses pencabutan nantinya harus ditempuh melalui jalur politik. Helikopter yang akan diterima adalah helikopter dengan servis teknis VVIP, namun karena sesuai kontrak adalah helikopter angkut, maka spesifikasi teknis terhadap UP harus dikemas sebagai helikopter angkut. Bahwa sebelumnya pengadaan helikopter VVIP dibatalkan sehingga kemudian ada perubahan sasaran pengadaan menjadi helikopter angkut. Setelah helikopter cakam dan selesai diperiksa auditor, heli akan dirubah menjadi VVIP dan kemudian Basuki menekan kepada pejabat terkait agar tidak mempermasalahkan lagi harga pesawat dimaksud. Harga yang ditawarkan oleh Irfan Kurnia Saleh. Supriyanto Basuki dan M. Nurul menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan atau proses pengadaan helikopter ini dan menyampaikan supaya para peserta yang hadir tidak perlu khawatir dalam proses kontrak. Bahwa pada hari yang sama juga dibuatkan hasil prakualifikasi pengadaan yang dituangkan di dalam berita acara nomor BA garis 4900 garis miring 6 Romawi garis miring 2016 tanggal 24 Juli 2016 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa kedua perusahaan yang siap oleh terdakwa yaitu PT Tirta Mandiri dan PT Karsa Cipta Gemilang menyatakan memenuhi syarat kualifikasi. Bahwa kemudian terdakwa memenuhi undangan pemilihan khusus dari panitia pengadaan untuk PT Tirta Mandiri dan PT Karsa Cipta Gemilang sebagaimana surat nomor B garis miring 1618 garis datar 09 garis miring 21 garis miring 122 garis miring bisa jauh tertanggal 24 Juni 2022 perihal undangan pemilihan khusus. Bahwa selanjutnya tanggal 27 Juni 2016 pertama di Disada Mabes TNI AU terdakwa mewakili PT Tirta Mandiri serta Angga Munggaran mewakili PT Karsa Cipta Gemilang menghadiri dan menandatangani acara unleashing nomor BA garis miring 4944 garis miring 6 Romawi garis miring 2016 tentang penjelasan dokumen pemilihan khusus pengadaan helikopter angkut dan pada hari yang sama memblokir anggaran pengadaan helikopter AW 1 tersebut dibuka. Bahwa hadir
bahwa hasilnya angka munggaran mewakili PT Kasa Cipta Gemilang adalah atas perintah terdakwa karena angka munggaran adalah staf admin support PT Tirta Jaya Mandiri berdasarkan surat pengangkatan nomor 05 SPKT tercatat di HRT 1 2017 tanggal 1 Januari 2012 bahwa sesuai dengan rencana awal terdakwa membuat harga penawaran untuk PT Kasa Cipta Gemilang lebih tinggi dari harga yang ditawarkan PT Tirta Jaya Mandiri. Kemudian PT Kasa Cipta Gemilang mengirim surat nomor 027 tercatat DIM SCH dari Data AU dari Sekretaris Sulawesi Selatan pria surat tawar tanpa harga dan surat nomor 028 KDC tercatat DIR SPH AU Sulawesi 2017 pria penawaran harga dengan jumlah penawaran sebesar 739 miliar 86 juta rupiah. Selanjutnya tanggal 12 Juli 2016 terdakwa mengirimkan surat nomor 067 data DIA SPH MA AU 7 Romawi 2016 pihak surat tawar tanpa harga dari PT Tirta Jaya Mandiri dan surat nomor 068 DIA SPH MA AU 7 Romawi 2016 pihak tawaran harga dengan jumlah penawaran harga dari PT Tirta Jaya Mandiri sebesar 738 miliar 900 juta rupiah. Bahwa selanjutnya tanggal 13 Juli 2016 terdapat di Desa Mabes TNI AU terdakwa mewakili PT Tirta Jaya Mandiri serta angka munggaran mewakili PT Kasa Cipta Gemilang di acara pembukaan dokumen penawaran oleh panitia pengadaan. Kemudian penawaran PT Tirta Jaya Mandiri dan PT Kasa Cipta Gemilang dinyatakan memenuhi syarat dan dapat proses lebih lanjut ke tahap evaluasi dokumen penawaran. Atas hal tersebut kemudian terdakwa bersama dengan angka munggaran bertentangan berita acara nomor DA/5225/6 Romawi -2012 tentang pembukaan dokumen penawaran pengadaan helikopter angkut. Bahwa selanjutnya tanggal 18 Juli 2016 Franciscus Teguh Santosa melaporkan kepada Fakri Adami terkait hasil penilaian harga dari pihak perkara, yaitu PT Tirta Jaya Mandiri dan PT Kasa Cipta Gemilang telah memenuhi persyaratan dan hasil evaluasi, serta menyarankan agar pelaksanaan pengadaan helikopter angkut dapat dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa dengan nominasi PT Tirta Jaya Mandiri dan PT Kasa Cipta Gemilang sebagaimana surat nomor B/1 Kemudian Fakri Adami bersama dengan panitia pengadaan menandatangani berita acara evaluasi pengadaan dokumen helikopter angkut sebagaimana surat nomor BA/5358/7 Romawi 2017 yang menetapkan nomor calon pemenang yaitu PT Tirta Jaya Mandiri pada nomor urut 1 dan PT Kasa Cipta Gemilang pada nomor urut 2 berdasarkan lawan harga, spesifikasi teknis dan waktu. Kemudian pada hari itu juga Fakri Adami langsung menetapkan PT Tirta Jaya Mandiri sebagai pemenang pengadaan helikopter angkut sebagaimana surat nomor B/1/2004/9/21/1192 Desa Daud tanggal 18 Juli 2016. Selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2012 terdakwa menerima pemberitahuan bahwa PT Tirta Jaya Mandiri sebagai pemenang pengadaan helikopter angkut melalui surat dari Franciscus Teguh Santosa nomor B/1/21/21/1129 Desa Daud. Bahwa selanjutnya tanggal 27 Juli 2012 Fakri Adami yang bertindak lanjut pertama Agus Supriyatna mengeluarkan surat nomor KEP/538/7 2012 tentang penunjukan penyedia barang atau jasa pengadaan helikopter angkut yang isinya sebagai berikut: menunjuk PT Tirta Jaya Mandiri sebagai penyedia barang atau jasa pengadaan helikopter angkut nilai pengadaan sebesar 738 miliar 900 juta rupiah, jumlah barang 9 item atau 9 paket, waktu pelaksanaan 10 bulan sejak kontrak ditandatangani, tempat penyerahan barang di gudang Satri Malurat Bek Matpus Jakarta, garansi 18 bulan dari 9.400 jam terbang Tonu. PT Tirta Jaya Mandiri diwajibkan memberikan jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai pengadaan. Bahwa selanjutnya tanggal 28 Juli 2016 PT Tirta Jaya Mandiri memberikan jaminan pelaksanaan sebagai salah satu persyaratan dalam mengontrak dengan nilai jaminan persen dari nilai kontrak atau sebesar 36 miliar
945 juta rupiah dalam bentuk transparansi nomor 0430.01.016.00007 pada Bank BRI kantor cabang Jakarta Radio Dalam. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Februari aku Supriyatna mengirimkan surat nomor B/94/09/34/01 kepada Menteri Pertahanan RI selaku Ketua Komisi Kebijakan Industri Pertahanan dengan tembusan Panglima TNI perihal rencana pembelian helikopter AW 1 sebanyak 1 unit pada tahun anggaran 2016. Padahal sebenarnya TNI telah menyelesaikan proses pengadaan dengan menetapkan PT Direktorat Jenderal Majelis sebagai pemenang. Dan saat itu juga terdakwa bersama dengan Fakri Adami telah menandatangani kontrak jual beli nomor KJB /300/1122/RSM/RSM/12/AU untuk pengadaan helikopter angkut AW 1 senilai 728 miliar 100 juta rupiah dengan daftar rincian pengadaan sebagai berikut. Bahwa kontrak tersebut berlaku efektif selama 10 bulan sejak tanggal 20 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017 dengan penyerahan maksimal 2 kali dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh PT DJF sesuai dengan kontrak tersebut meliputi A. Melaksanakan pengadaan helikopter angkut dan dukungannya yang merupakan produksi baru dan layak udara sesuai dengan spesifikasi yang terisi dalam lampiran. B. Melaksanakan productional control, precedence inspection, pelatihan pilot, pelatihan mekanik, pelatihan avionik, pengacatan helikopter sesuai ketentuan yang diatur pada kontrak ini. C. Bersama-sama dengan panitia pejabat penerima hasil pekerjaan BPHT melaksanakan pengecekan atau pemeriksaan hasil pengadaan. Bahwa terkait dengan skema pembayaran dalam pengadaan helikopter angkut AW1, awalnya panitia pengadaan mengusulkan skema pembayaran melalui 5 tahap, yaitu uang muka 20%, pembayaran tahap ke-1 sebesar 20%. Setelah dilaksanakan FAT atau Factory Acceptance Test, pembayaran tahap kedua sebesar 20% setelah dilaksanakan Precedent Inspection, pembayaran tahap ketiga sebesar 20% setelah barang sampai di pelabuhan tujuan, dan pembayaran tahap keempat sebesar 20% setelah dilaksanakan AFT Acceptance Final Test dari KPM atau Komisi Pemeriksaan Material. Namun karena terdakwa telah membayar uang tanda jadi atau booking fee sebelum pengadaan dilakukan dan helikopter AW11 seri 600 VIP nomor seri produksi MSN 50248 yang akan diubah menjadi helikopter angkut telah selesai diproduksi pada tahun 2012 yang merupakan pesanan Angkatan Udara India, serta agar dapat mengalokasikan pembayaran dana komando kepada Agus Supriyatna, terdakwa mengajukan skema pembayaran sendiri, yaitu tanpa uang muka, pembayaran tahap ke-1 sebesar 60%, pembayaran tahap kedua sebesar 20%, pembayaran tahap ketiga sebesar 10%, dan pembayaran tahap keempat sebesar 10%. Bahwa atas usul dari terdakwa tersebut panitia pengadaan menolaknya karena tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam proses pengadaan, dan pembayaran dapat dilakukan dengan nilai lebih dari 50% dari nilai kontrak apabila barang sudah disertifikasikan dan dilakukan substitusi terhadap barang tersebut. Namun demikian, Fakri Adami selaku PPK telah tetap menyetujui usulan pembayaran skema dari terdakwa dan menuangkan dalam kontrak jual beli nomor KJB /300/11/BA/RM/2016/AU untuk pengadaan helikopter angkut AW101. Bahwa selanjutnya tanggal 25 Agustus 2016 terdakwa mengajukan penagihan tahap pertama sebesar 443 miliar 340 juta rupiah atau sebesar 60% dari nilai kontrak sebagaimana skema pembayaran yang diajukan oleh terdakwa. Kemudian tanggal 1 September 2016 Ignatius Priandono selaku Kepala Dinas Aeronan 3 TNI AU menandatangani surat permintaan pembayaran atau SPP nomor SPP /19/A /1 daftar modal /daftar M/9 Romawi /2016/9 di Laut agar Bekas TNI AU membayar sebesar 443 miliar 340 juta rupiah kepada PT Tirta Jaya Mandiri. Bahwa selanjutnya tanggal 5 September 2016 setelah nilai pembayaran ke-1 tersebut dipotong PP dan BPN, Wisnu Wicaksono selaku Kepala Perdakas atau Bekas Mabes TNI AU mengeluarkan cek senilai 436 miliar 689 juta 900 ribu rupiah. Kemudian terdakwa memerintahkan anggaran anggaran untuk memenuhi sikit swasta nomor 1 Bintara urusan bayar atau ke Urias
Paul Kuliah TNI AU guna mengambil dan menjadikan tersebut di BRI akan tetap membantu Mabes TNI AU di Cilangkap, Jakarta Timur, bahwa atas pembayaran tahap ke-1 tersebut sesuai kesepakatan diambil 4% dari keseluruhan pembayaran tahap ke-1, yakni sebesar Rp17.033.600.000 untuk dipergunakan sebagai dana komando atau jaga merdeka yang ditujukan kepada Agus Supriyatna, sehingga jumlah bayaran tanggal 5 September 2012 yang disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor 12900611971 atas nama PT Pilar Mandiri hanya sebesar Rp418.956.300.000, bahwa selanjutnya Agus Supriyatna memerintahkan Wisnu Wicaksono untuk menarik dan mengambil komando yang berasal dari penjara tahap ke-1 dengan helikopter AW tersebut. Setelah itu atas perintah Wisnu Wicaksono, setempat di BNI kantor cabang membantu Mabes TNI AU Cilangkap, Jakarta Timur, Sigit Suwastono menarik dan mengambil dana komando secara cash atau tunai sebesar Rp17.733.600.000. Setelah itu pertemuan di gedung B3 lantai 2 Diskup Mabes TNI AU, Sigit Suwastono menyerahkan dana yang berasal dari pencairan tanah tahap 1 pengadaan helikopter AW kepada Wisnu Wicaksono. Setelah itu Wisnu Wicaksono melaporkan kepada Agus Supriyatna bahwa telah dilakukan penandatanganan kontrak pengadaan helikopter angkut AW antara TNI AU dengan PT Pilar Mandiri tanggal 14 September 2012. Panglima TNI mengirimkan kepada Kepala Staf Angkatan Darat Kasau dengan nomor B/491 Romawi /2012 perihal kepada kontrak terkait pengadaan helikopter angkut AW 101 yang menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan helikopter angkut AW 101 dilakukan Mabes TNI AU melalui kontrak nomor KJP /300/192/TA/RM /2012/AU tanggal 29 Juli 2012 bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pengadaan serta arahan Presiden RI, sehingga memerintahkan agar membatalkan kontrak tersebut. Namun atas tersebut Agus Supriyatna tidak bersedia mengikat kontrak dengan dan memberikan disposisi pada Wakasau, Asrena Kasau, Asrok Kasau, dan Kadisa Daud dengan tulisan ini sistem APBN 2016 yang sudah harus dieksekusi dan sudah turun di TNI AU untuk siapkan dokumen dalam kesiapan menjawab masalah tersebut, bahwa setelah mendapatkan laporan dari Wisnu Wicaksono terkait penerimaan dana komando yang berasal dari penjara tahap ke-1 pengadaan helikopter angkut Agus Supriyatna memerintahkan Wisnu Wicaksono untuk membuat rekening guna menampung dana komando. Setelah itu Wisnu Wicaksono menghubungi Kapolda Jawi selaku funding officer BRI kantor cabang Mabes TNI AU Cilangkap, Jawa Timur, dan meminta dibukakan rekening tetapi atas nama orang lain. Menindaklanjuti perintah Agus Supriyatna pada tanggal 9 November 2016 bertempat di BRI kantor cabang Mabes TNI AU Cilangkap, Jakarta Timur, Sigit Suwastono membuka rekening nomor 210100734 atas nama orang lain, yaitu Dewi Lilasaro yang merupakan asisten rumah tangga dari bayi pertama yang juga merupakan funding officer BRI kantor cabang Mabes TNI AU Cilangkap, Jakarta Timur. Rekening tersebut nantinya juga akan digunakan sebagai tempat penampungan bunga deposito atas dana komando yang akan ditempatkan dalam bentuk deposito di BRI cabang Mabes TNI Cilangkap tersebut. Bahwa selain membuat rekening tabungan dalam rangka melaksanakan perintah Agus Supriyatna untuk menyimpan dana komando yang berasal dari pengadaan helikopter angkut AW 101, Wisnu Wicaksono melalui Sigit Suwastono juga membuat beberapa rekening deposito dengan rincian sebagai berikut. Deposito tanggal 9 November 2016 atas nama Dewi Lilasaro senilai Rp2 miliar. Deposito tanggal 14 November 2016 atas nama Dewi Lilasaro senilai Rp3 miliar. Tanggal 15 November 2016 atas nama Dewi Lilasaro senilai Rp2 miliar. Tanggal 18 November 2016 atas nama Dewi Lilasaro senilai Rp1.017.250.000. Deposito tanggal 28 November 2016 atas nama Dewi Lilasaro senilai Rp1 miliar. Deposito tanggal 29 Desember 2016 atas nama Dewi Lilasaro senilai Rp1.500.000.000. Deposito tanggal 26 Januari 2017 atas nama Dewi Lilasaro senilai Rp500.000.000. Deposito tanggal 23 Maret 2017 atas nama Dewi Lilasaro senilai Rp4 miliar. Selain itu, terdapat dalam bentuk uang tunai atau uang asing senilai $800.000 Amerika Serikat dalam berangkas.
bahwa dikarenakan proses pengadaan helikopter angkut 101 melewati masa tahun anggaran terakhir tanggal 29 Mei 2017 sekitar pertengahan bulan Desember 2016 bertempat di BNI, Kantor Cabang Pembantu Mabes TNI AU Cawangkap Jakarta Timur, terdakwa membuka rekening lintas waktu dengan nomor 0496548213 atas nama Dira Tamajaya Mandiri yang bertujuan untuk menampung sisa dana pengadaan helikopter angkut AW101 yang tidak dapat diselesaikan pada akhir tahun anggaran. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2016 dilakukan penyetoran sisa dana pengadaan helikopter angkut AW101 sebesar 284.987.920.920.909 rupiah ke rekening Bank BNI tersebut yang merupakan uang pembayaran terlebih kedua, ketiga, dan keempat untuk pengadaan helikopter AW101 setelah dipotong PPH dan PPN. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2017 terdakwa menerima pembayaran termin kedua sebesar 145.563.300.000 rupiah dengan cara terdakwa dan Wisnu Wicaksono memberikan otorisasi pemindah bukuan sejumlah uang tersebut dari rekening Bank BNI nomor 0496548213 ke rekening Bank Mandiri nomor 1290061112971 atas nama PT Dira Tamajaya Mandiri. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2017 dilakukan final acceptance test atau after assembly pesawat helikopter angkut 101 Jalan Halim Perdana Kusuma. Dalam laporan pelaksanaan FAB after assembly tersebut, tim FAB memberikan saran berupa peningkatan kemampuan peralatan navigasi penerbangan yang ada pada pesawat helikopter angkut 101, yaitu dengan melengkapi atau mengisi atau menginstalasi digital map database untuk wilayah penerbangan Asia Tenggara, serta earguard protektor sebanyak 24 buah untuk digunakan oleh penumpang. Bahwa berdasarkan surat dari Komite Pemeriksa Material kepada Kepala Staf Angkatan Udara nomor B/3/2017 tanggal 22 Maret 2017 diketahui ada 12 macam temuan kekurangan pada helikopter angkut 101 Sebentar ya. yaitu Sebentar, ini kan sudah jam 2:04. Kita kan belum sholat zuhur. Nah, ini lebih bagus kita skor 10 ya. Gitu ya. Tidak lama, hanya 15 menit saja ya. Cukup kali 15 menit makan sholat. Saya belum. Setengah jam aja ya, biar agak sholat saya. Jadi kita kembali ke sini jam 3 kurang seperempat ya. Jadi sidang diskors